Inilah yang namanya ikhlas, memahami kondisi karena Tuhan mencintaimu. Tapi ada loh merubah kondisi karena ini adalah keinginanmu. Pertama, Surya Manurung. Inilah salah satu orang yang belakangan ini menjadi topik pembahasan dan konten perbincangan dunia maya. Surya Manurung atau bisa dikenal dengan keluarga Manurung adalah salah satu orang Indonesia yang tersorot konten digital. Dengan penyakit langka yaitu Treacher Collins Syndrome, kondisi langka saat bayi terlahir dengan kelainan bentuk mata, telinga, kelopak mata, tulang pipi, dan tulang rahang. Buat kalian yang kurang bersyukur, mungkin ini adalah pesan tersirat yang baik guys. Kehidupan Surya Manurung dan keluarganya pasti diberikan tingkat kesulitan paling tak terbayang. Tuhan Maha Pemberi dan Penyayang, maka anugerah kesabaran yang tinggi menjadi ilmu seni dalam keikhlasan. Baru belakangan ini, Surya Manurung juga berhasil meminang seorang gadis loh geng. Namanya adalah Syasa Puspita Dewi. Jadi, bukanlah menjadi alasan lagi kalau kamu belum bertemu jodoh karena fisik lagi ya gengs. Mungkin karena kamu sifatnya egois aja kali. Karena sejatinya pasangan kamu itu pasti dipertemukan sesuai dengan gaya kehidupan kamu. Jadi, kalau kamu emang bandel, ya otomatis pacarnya bandel. Oke, langsung aja yang kedua. Kedua, Neville Evergreen. Ini adalah penyakit yang mungkin atau belum mungkin kamu lihat. Karena aku pun udah pernah bertemu orang yang menderita ini. Cukup langka penyakit ini ditemukan. Namun, memang ujian kesabaran datang untuk sosok Neville Evergreen, seorang gadis dari Amerika Serikat. Dia menderita penyakit yang dinamakan neurofibromatosis tipe 1. Aku pun tidak bisa memberikan penjelasan ilmiahnya. Intinya, dari penyakit ini membuat tumbuh seberindil benjolan lunak pada tepi saraf. Ini dinamakan plexiform neurofibroma. Kalau dilihatnya aja, pasti kamu udah takut dan gak berani untuk memegangnya. Bagaimana dengan nasib orang yang menderitanya? Inilah yang dinamakan kekuatan kesabaran yang dimiliki Neville Evergreen dan semua korban dari penderita penyakit ini. Penyakit ini tidak menular dengan sentuhan ataupun bersin dan darah dan sebagainya. Hanya saja ini dapat menurun kepada anak dari penderitanya. Neville Evergreen harus hidup dengan kondisi ini untuk seumur hidupnya. Menjadi hal sulit buat dirinya untuk bergaul dan menjadi orang normal. Oke, langsung aja yang ketiga. Ketiga, Anata Cristaliza. Seseorang dari Brazil yang bernama Anata Cristaliza harus menjadi korban dari penyakit langka yaitu Proteus Syndrome. Penyakit ini menyerang pada pertumbuhan tulang dan kulit dengan menambah jumlah tulang dan kulit berlebihan alias di atas normal. Penyakit ini sangat langka, mungkin dalam setahun hanya ada sekitar 120 sampai 200 orang yang terkena penyakit ini. Tentu belum ada ilmu medis yang dapat menangani penyakit ini, sehingga hanya dapat membantu mengurangi rasa sakit dan komplikasi lainnya. Berbeda dengan penyakit Down Syndrome, Anata cukup bisa diajak ngobrol dan tidak terkesan kesulitan berpikir. Namun, penyakit yang dia derita memanglah bukan tantangan yang mudah ya guys. Jadi bisa dibilang kesabaran adalah kunci yang hanya dimiliki oleh Anata dan keluarganya. Semasa anak-anaknya aja, dia sudah dioperasi sebanyak 74 kali guys. Sampai sekarang Anata hanya bisa berbaring saja. Oke, langsung aja yang keempat. Keempat, Alyssa Cleland. Jauh di negeri Paman Sam lagi, terdapat penderita penyakit ectrodactyly. Penderita ini memiliki nama Alyssa Cleland. Gadis ini merupakan konten kreator TikTok juga, sama seperti Surya Manurung. Alyssa sudah berhasil melalui masa berat dalam hidupnya dan kini berdamai, bahkan membawa banyak cuan untuk dirinya. Penyakit yang dideritanya ini adalah sindrom langka yang hanya dijumpai oleh 500-700 orang per tahunnya. Ectrodactyly adalah cacat lahir yang menyebabkan malformasi pada jari tangan atau kaki. Kelainan genetik ini juga dikenal dengan istilah lobster claw hand. Jadi jika kamu lihat memang ya seperti kepiting.
Alisa yang harus melalui 1000 pertanyaan yang sama semasa hidupnya, dia menceritakannya begitu pilu namun dengan penuh sukacita. Dia bersyukur karena sudah terlahir dengan keadaan seperti ini, dan dia pun mengakui sudah berpikiran untuk mengakhiri hidup berkali-kali. Jadi, buat kamu yang udah depresi karena cinta saja, ayolah kita bangun dari kesedihan ya guys. Oke, langsung aja yang terakhir. Kelima, Black Alien Project. Berbeda dari 4 penyakit lainnya, yang ini datang dari sebuah ide dan karya oleh Anthony Loffredo. Anthony Loffredo, seorang pria asal Prancis, memodifikasi tubuhnya agar terlihat mirip seperti alien hitam alias Black Alien. Jadi intinya lelaki ini bertekad dalam hidupnya untuk berubah menjadi alien. Motifnya banyak, salah satunya adalah karena dia percaya adanya makhluk asing. Anthony mengungkapkan bahwa ia memulai Black Alien Project sejak 7 tahun yang lalu. Kendati demikian, pria berusia 34 tahun ini mengaku banyak orang yang menganggap dirinya gila. Transformasi yang ia lakukan antara lain menato hitam seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai kaki, bahkan bola matanya. Ia juga sudah melakukan operasi pemisahan lidahnya sehingga berbentuk seperti lidah ular yang terbelah 2. Tak kalah ekstrim, ia telah mengamputasi 2 jarinya sehingga terlihat seperti cakar. Sampai saat ini, akun Instagram miliknya @the_black_alien sudah diikuti lebih dari 1,2 juta followers. Keputusannya ini merupakan keputusannya sendiri dan ia mengaku senang dengan transformasinya tersebut. Semua biaya yang dia perlukan untuk operasi ini didapatkan dari galang dana dan beberapa rekan dia lainnya sesama pecinta alien.